Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para asatis, para tuan guru, wabil khusus ayahanda guru kita, tokoh kita Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Sanusi yang tadi sangat ahli berpantun. Jadi luar biasa beliau ya. Jadi kalau saya balas langsung selesai. Karena yang membalasnya ini profesor. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lombok Barat yang tiang hormati beserta jajaran, Bapak Camat atau yang mewakili beserta jajaran, Bapak Kepala Desa yang juga didampingi oleh Sekretaris Rabitah Ma'ahid Islam PBNUNTB Ustaz Johari, sekaligus jadi driver saya karena tidak tahu alamat ke Seteluk niki. Saya kira Seteluk Sumbawa, ternyata tetangga. Jadi jangankan ke akhirat, jangankan ke akhirat yang tak tidak tersuruh tengkawan. Ya bisi puisi. Ya bisi pantun baru nggih. Jangankan ke akhirat yang kita tidak tahu jalannya, ke Seteluk pun harus pakai guide. Atau sekarang Google, kalau bahasanya Lombok Tengah din tahu kena Google. Harus pakai Google Map ya. Tokoh agama, tokoh masyarakat, ini tiang juga Ustaz Samsul Hakim, para kaum muslimin, muslimat, nahdiyin, nahdiyat yang tiang hormati. Tidak mungkin saya sebutkan satu persatu sampai lebaran di Nabi karah. Milih lebaran niki, hai milih lebaran. Alhamdulillah. Karena jawabannya masih segar, kita perpanjang saja puasa niki nggih. Dia juga kaget, jamaahnya luar biasa. Mungkin mau melihat rektornya atau langsung menjawab salam, karena saya sudah menyapa sebelum maghrib. Saya Profesor Dr. Haji Masnun Tahir. Ayo waru niki nggih. Ye toa atau baja? Lamun mahasiswa UIN mesti jawab masih baja. Karena itu berpengaruh terhadap nilai dan kelulusan. Kalau dia tidak bilang muda, borok teken ada ijazah. Dan memang tidak ada rektor yang muda kecuali rektor UIN Mataram. Makanya kalau mau lihat rektornya yang milenial dan
Kena dek gagah teparan gagawan. Kena nggih. Maka masuklah ke Uin Matara. Iqra, ayat yang pertama, Iqra, bacalah. Sekolahlah. Lamun bahasa Pak Camat baru Pak kasih literasi. Ndek literasi, literasi. Ini sekaligus promosi ini kan. Tetapi walaupun tidak dipromosikan, ya, banyak sekali keluarga besar seteluk ini yang masuk UIN tanpa tes. Bahasa Arabnya bigairi hisab. Padahal yang pada ngerokok doang lah pun. Ya hisab-hisab doang. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan tiang pelunggung kesehatan, kenikmatan, umur panjang sehingga kita bisa hadir, bisa silaturahim antara tiang dengan keluarga besar pondok pesantren, keluarga besar desa seteluk, daya maupun laut. Laut atau daya ni? Tergantung sudut pandang. Daya wah. Saya ingat tiang laut tu balik niki. Tiang niki lek jati sila. Ada mak kirim kolak nyampe. Sang luit lalu empat lek niki sila peliwat baik. Dia tak tolak niki kan. Dan itu tidak akan diperiksa oleh inspektorat. Alhamdulillah kita bersyukur, yang penting diberikan kesehatan. Itu yang luar biasa. Saya sering katakan, den ya keren penyakit. Sekedar sakit gigi doang ditahu mendarah. Saya milih sakit sila. Saya milih sakit keren ya kebeng walantung gelar tiang ya kebeng. Ya kebeng mah penyakit profesor. Dinar ayah milih sakit, milih senang-senang doa. Apalagi terpajang pantun sampai pagi. Kalau tiang hanya bisa, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau masih ada kurang ceramah saya, boleh juga diundang kembali. Dan kemungkinan beliau turunan Arab Saudi, beliau ini. Karena yang waktu itu yang banyak membuat syair-syair dan pantun itu adalah Mekah, ya. Terkenal waktu datangnya Al-Quran, banyak sekali penyair-penyair yang mencoba, ya, untuk menyamakan Al-Quran, tetapi disitulah kemukjizatan Al-Quran. Lil ijazi bihi, untuk melemahkan, ya, untuk menunjukkan, ya, bahwa yang lain-lain tidak mampu tidak mampu menandingi Al-Quran. Qul fa'tu bi suratim min mislih wada'u syuhada'akum in kuntum. Jadi datangkanlah satu ayat. Kalau kita maling mungkin, ya, seperti Al-Mukarram tadi, mungkin yang bisa kita datangkan ayat-ayat cinta. Ya. Adin searak bajang gitu kan. Lamun toak doang pengajian kalah situ urusan nusi. Searan pemain toak ditau lawah. Apalagi pemantok toak. Tongkat Nabi Musa atau tongkat Ali. Tetapi semua itu memang kalah oleh Al-Quran.
Kalau Nabi Musa punya tongkat, mukjizatnya Nabi Musa hanya tongkat, tetapi itu berlaku temporer dan lokal, berlaku pada zamannya saja. Berbeda dengan Al-Quran, solihun fi kulli zamanin wa makan. Tiang itu kayak tadi, kori kita sampai subuh siap tiang tengah. Waktu Ustaz Johari membawakan tiang Kiai Haji Muammar, 3 jam saya tidak pernah ngantuk. Biasa tiang begitu duduk marak batik terlepas langsung ngandut tiang. Baru bersempat ngandut lagu din perhatian. Lagu pun baca pantun tuan guru cigah tiang. Alhamdulillah, itulah kekuatan dan itu yang harus kita jaga. Al-Qur'an ini harus kita jaga. Karena apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Sesungguhnya firman Allah, ini masih baru sorban, ini masih ada benangan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Sesungguhnya kami sudah menurunkan Al-Quran, kami juga yang memelihara. Wah, itu ada kami, Allah itu. Kami tapi Allah menunjuk pakai bahasa kami. Karena ada keterlibatan malaikat Jibril di situ dalam peristiwa turunnya. Ada keterlibatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mengajarkan dan mendakwahkan. Ada keterlibatan manusia di dalam menjaga kemurnian dan kesucian Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Nah, kita memperingati nuzulul Quran ini juga untuk mengembalikan cinta kita kepada Al-Quran. Kalau cinta tidak diperbaharui, ya, lama-lama akan berkarat dan hilang dalam diri kita. Makanya harus kita ke istri itu harus manis, romantis. Jangan sampai kasih ibu sepanjang jalan, kasih bapak jalan-jalan. Maka harus kita, kata Jalaluddin Ar-Rumi, kalau cinta tidak diperbaharui, maka akan terjadi perbudakan. Kalau sebelum kita menikah itu, kalau masih kuliah, ditman tinding tolong ngisi berayat, menit lalu tolong doa. Aro laik-laik jaket sak melina dindit berdait dait nina dait nia nggih sekedar ongok bong andoan wasenang wikan bo wikan maran bong niki nggih sataut ngulu lin tin manarak jeding tiang waktu bajang laik niki makin jawa toa tiang ala laitas sababu yaudu yauman. Semoga masa mudaku kembali hari ini. Tapi kan laita, ya laitani kuntu turaba. Kalau Allah kan masih memungkinkan, masih possible. Tapi kalau laita itu impossible. Sama dengan contoh-contoh syair-syair. Sekali lagi syair ini Bapak. Ya lailutul, ini doa-doa malam pertama. Ya lailutul, hai malam panjanglah. Wa ya naumuzul, hai ngantuk telang wadene ngandut-ngandut. Wa ya subuh qiblatatlu. Andin le Norwegia tahun malam pertama mudi narak ke malam itu kenjelu doa. Biasalah mau datang temui, saran temui, beganti ngupi ngerokok kan? Tetapi hidup di Indonesia luar biasa. Hidup di Indonesia
qit'atum minal jannah, bagian dari surga. Arak seminggu lalu merantau, wah penang di nara amdait pelecing oleh dengan luar negeri. Selesai napar sani mutua haji milih tolek doa. Padahal piran ditman berangkat haji piran, tak berangkat Ustaz Samsul. Okay? Kebetulan tiang 2 kali jadi petugas haji. Jadi ditman anu berangkat haji, wah, bilang jelun beketuan jak petugas, jak KUA, jak macam-macam pirang ke berangkat. Sampai lek Mekah menua selesai napar sani bu pira taule papro. Aka mamile lalu oleh onik angka no ka anak ni ke nelpon. Padahal inaan suruh pun. Karena apa? Memang Indonesia ini bikin kangen. Beta madait beberok tu lek Mekah. Dak iya. Dia narak beta madai tengkung, dia narak ni ke kan. Lamun kurma kan narak di niki nggih. Ini kan tewok kurma nggih. Beta madai kosong kan. Jangan tiang niki gobo kelek. Mas non jara teparat dengan Jawa. Senina kolek Jawa. Ia pun tepuh haran profesor doktor kiai haji ya. Lamun tuan guru kebetulan jadi ketua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, ngiring Al-Mukarram tuan guru. Okay? Nah, makanya harus kita cinta Indonesia ini, hubbul waton minal iman. Dende tak bersiak-siak, okay? Dia tak sekedik-kedik mencaci maki Indonesia, tersili misi Pak Camat, tersili misi Pak Kasih, lawan borong tapi angkat TP. Tersuruh hormat benderen dan milih. Lagu lamun benderen dengan bun beli, bun pihak jari sorban, ia ran bedaan. Iya kan? Nah, ini harus jelas nih. Kalau NU harus jelas itu. Suruh hormat bendera dan milih. Lagu pun bendera dengan pun beli pun pihak jari sorban. Dia iarat beda aneh. Adin jelas wanita. Nah harus jelas-jelas. Nah perayaan marak niki kan dalam rangka apa? Ada syiar ad-dininya, syiar agama. Gitu. Ada senang kumpul-kumpul saya dia senang kumpul. Sambil saya ngupi lagu makin tok ngupi lek gedeng nggih. Nggih. Lamun lek NU niku pengupi. Ya rata-rata ngerokok niki. Aran dia ngerokok niki. Ada kurang meres lamun kah berbuka mena niki mau ngudut daya anda. Lupa mentoa. Tiang ceramah di Lombok Timur bu tengah maku tok ceramah bapak. Bu geram haram ngerokok di maku niki. Coba. Angka NU niki NU smoking arah. Di narak tulisan balik gedeng-gedeng pengurus NU niki kena no smoking. NU smoking. Kan dia seberat-berat lalu erup niki kan. Memang itu. Ini kan pengadik-adik. Nah, Bapak Ibu sekalian, perayaan Nuzulul Quran niki adalah mengembalikan cinta kita, sampaikan baru Bapak Kasih Al-Mukarram Guru, mahabbah kita kepada Al-Quran. Bahwa kenapa kita harus cinta kepada Al-Quran, karena itulah warisan suci dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amraini. Saya sudah mewariskan 2 perkara. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan kitaballahi wa sunnata rasul.
Saya telah mewariskan dua perkara, dua pedoman. Kalau kalian berpegang teguh kepadanya, lan tadillu abadan, kitaballahi wa sunnata rasul, yaitu Al-Quran dan sunnahku. Al-Quran yang diturunkan seperti ayat yang dibacakan oleh adik kita, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Menjadi pedoman, menjadi guidance, menjadi way of life, pandangan hidup kita. Karena apa? Al-Quran adalah mukjizat sepanjang masa. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, taraktu fikum wa zaini natiqan wa shamitan. Saya sudah mewariskan, meninggalkan dua peringatan, natiqan wa shamitan. Satu itu adalah yang bisa bicara, yaitu Al-Quran. Istantiqil Quran, biarkan Al-Quran bicara tentang dirinya. Wasomitan, kemudian satu yang diam, yaitu al-maut, kematian. Giram lalu bertukar, Bapak. Giram lalu bertukar. Ia pelajaran, jadi harus banyak-banyak mengingat mati. Lagu lamun leka Gunung Sari niki jam 2 tak dengan ninggal jam 2 malam tu memang nggih. Tiang ketakut pirahan niki. Jam telu tentu momah nggih. Lamun cara mantang beda. Ade nak sore malam kelemak wa tentu momah. Innalillahi wa inna telah meninggal dunia ama ini jam pemakamannya waktu Hizbullah. Rantai tamu Hizbullah. Jam pemakaman jam amfibi, karena masuk amfibi. Ia luwih waktu lah mulai Lombok Tengah ni. Waktu Hizbullah, waktu amfibi, waktu Yatopa, macam-macam. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi campur-campur bahasa nggih. Campur-campur nggih. Kadang bahasa Indonesia, kadang bahasa Sasak. Lamun hari-hari kan dipaham bahasa Indonesia, bahasa Sasak, bareh bahasa Inggris kadu. Gantang-gantang begini pernah di Australia, adik-adik sekalian. Cari makanya di Facebook saya, Mas Nun Tahir, 5.000 follower saya itu. Sama dengan Ria Ricis. Karena apa? Saya itu selalu membangun ikatan cinta, bukan membangun tembok atau mengirim layangan putus. Nina-ina girang boyo semenon. Okay. Yang keborong pengemek. Angkat mungkin baret COD. Baret pesanan lewat Grab, ya, GoPay, okay. Tapi tidak masalah, itu adalah perkembangan zaman. Perkembangan zaman. Dan itu sudah diprediksi dalam Al-Quran. Ya ma'syaral jinni tampuzu min aqtaris samawati wal ard la tampuzu pampuzu la tampuzuna illa bisultan. Hai semua manusia, jin dan sebagainya, kalau kamu mau menembus langit, tembuslah. Dan tidak bisa kalian tembus kecuali illa bisultan. Yang namanya sultan itu bukan kekuasaan, bukan kerajaan, tapi ilmu pengetahuan. Dulu kan kita tidak pernah mengenal HP, tidak pernah mengenal namanya WhatsApp, ya, YouTube,
Ini sekarang ini sampai tidak pernah baca kutub, tidak pernah baca kitab. Yang dibaca qiraatul YouTube, ya. Bukan qiraatul kutub. Jadi ulama kutub, ulama YouTube, wali YouTube. Ya. Makanya harus sering-sering ngaji. Jadi yang dikatakan as-sultan dalam ayat itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi karena apa? Man aradad dunya fa alaihi bil ilm. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilm. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Itu dengan otoritas epistemik atau al-quwwah al-ma'rifiyah. Dengan ilmu kita akan mendapatkan lutfah. Dengan ilmu kita mendapatkan izzah. Kemudian dengan ilmu kita mendapatkan mahabbah. Jadi dindik kadu senggeger lain-lain, cukup ilmu. Lamun lain kan peri tak bau nyiur gading. Yesid bekejamas. Terus teman terak ning kanggo tepeteri kombok atau nyiur ni ke tebau malam Jumat. Tengah bulan tekik tejak apa napiaran tekelumpur isi londo nggih teparan malih muya bumpiak jari menteri nggih innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin wal yatalattaf. Terus baca wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a alaini ala aini. Ya. Mesti bapak-bapak ni tahu ini. Mesti alumni. Tapi itu ternyata memang kelebihan Al-Qur'an ya. Lalu aran tiang pondok pesantren tahu bapak nggih. Tiang alumni pondok pesantren Uswatun Hasanah Cempaka Putih. Arak pira keluih kalimat mubin dalam Yasin. Arak baluk ni. Mbitot samili niki gantung aran min tutuk mubin. Min tutuk mubin. Ada sebelah beli angan, bolak-balik angan. Jadi ternyata bisa jadi senggeger juga itu. Jadi hebat itu mukjizat Al-Qur'an ya. Kita dalam kondisi apapun maka Al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un lima fis sudur. Menjadi obat. Kita juga dalam keadaan galau antara dilema dan galau, andilau. Iza staddat bikal balwa fafakir fi alam nasrah. Kalau kalian dalam keadaan galau dengan permasalahan-permasalahan yang duniawiyah, maka bacalah alam nasrah. Itu ada semua. Yang penting kita mau belajar, mau ngaji, mau mempelajari Al-Quran dengan berbagai macam ilmunya. Tidak cukup dengan terjemah. Kalau sekedar membaca Al-Quran kemudian terjemahnya itu masuk dalam kategori Iqra yang pertama. Ketika ayat yang pertama turun di Gua Hira, Malaikat Jibril menyuruh Nabi besar Muhammad SAW, Iqra, bacalah. Ma ana biqari. Kemudian Iqra ma ana biqari. Iqra yang pertama sekedar baca, sekedar membaca terjemahnya. Tapi Iqra yang kedua bagaimana memahami Al-Quran, how to learn. Kalau yang pertama how to read, bagaimana membaca Al-Quran. Kemudian Iqra yang ketiga, bagaimana itu menjadi pemikiran kita, tadabbur kita.
Makanya itulah kenapa kita harus memperingati nuzulul Quran. Kalimat nuzulul Quran ini itu kan bahasa Arab Islam Nusantara. Tidak ada. Ya kalau bahasa Arab yang benar itu turunnya Al-Quran itu anzala yunzilu inzalan atau nazzala yunazzilu tanzila. Ada saja becat batur-batur seteluk sebut bem lumbar lalu nuzulul Quran. Dia makna lalu tanzilul Quran. Pada marak halal bihala edak dalam bahasa Arab. Lamun bahasa Arab seasli istihlal biihlal. Lagu ada sak becat sebut dengan warga Indonesia lain ni ke kai wapas bolah napi aran sebutaran halal bihala. Selesai. Nggih. Lamun cara Indonesia niki je gampang. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi Allah menginginkan kita yang mudah, ringan, jangan dipersulit. Ini kadang-kadang dalam hidup kita. Kalau masih bisa kita persulit, kenapa kita permudah? Nah, ini dosen ini. Nah, skripsi mana mahasiswa ini? Hanya melaporkan kepada orang tuanya, susah nemui Pak Prof, Pak Rektor, Pak dosen. Enggak, saya itu mesti jawab PA. Tapi kadang-kadang kalau kita balas WA-nya, mereka balas jam 10 besok pagi. Ternyata mahasiswa itu lebih repot dari rektornya. Jadi tiang jamak-jamak. Baru Ustaz Johari napi jari mobil sila. Tiang biasa Pak Jero bilang jelu. Lagu baru jak Pak Jero. Pak Jero Johari. Jadi sila yang penting fungsional, yang penting nyampi. Nggih. Masih jauh mati masih ndik nggih. Jauh mati ndik. Jadi dinara jauh mati niki kecuali amal. Ane waktu gempa saya bani tendok oleh gedeng salanti telu hayan. Dinara tiang doang lek trotoar tok oleh niki lorong tok tedem. Kanak-kanak kajek bergulah melengkak kurung din tahun li ulun profesor kan. Waktu gempa itu kan teparana telabaan tapi jembatan menenting niki eruk kan. Pak Prof pun kan. Maka Pak Haji termasuk teman-teman kita yang non muslim saja. Apa yang kita baca ini Pak Prof, baca Allahu Akbar kan. Jamak ila ainal mafar, kemana kita akan lari? Fafirru ilallah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala allazi la malja'a wala manja illa ilaih. Tidak ada tempat kita kembali dan bermunajat kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nggih. Berlalulah gempa, ini kan pengaruh-pengaruh gempa, datang corona. Kan double musibah ini. Tetapi itulah ujian buat kita. Siapa tahu disitulah kita menemukan kehangatan kita. Disitulah kita menemukan spiritualitas kita seperti Rasulullah SAW. Beliau kan mengalami ujian sejak kecil. Syarat menjadi pemimpin harus banyak diuji. Diuji oleh yang menguji itu kan orang-orang non muslim juga. Yahudi itu mesti pertanyaannya berat-berat kepada Rasulullah. Mata sa'ah, kapan kiamah? Sekedar lendur doang wa takut. Kiamat pun pada ketua. Edak-edak doang pengetuan. Hadin sak cari itu lain-lain doang membeketua. Nah, diuji. Kemudian ketika berdakwah beliau dicaci maki, dibuli. Mungkin sekarang itu dengan SMS, dengan WA mengalami marginalisasi.
sehingga beliau Isra Mi'raj. Diisrakan, dinaikkan ke langit untuk kembali melangit, kemudian membumi, dipersiapkan, ya, menyiapkan diri untuk jadi pemimpin. Ini juga pelajaran buat kita bahwa calon pemimpin itu mesti akan diuji. Yang jadi bendahara masjid doang gentik cet balik mesti terawas aneh tidak. Enggak kah? Iya lo coba tiang doang jadi rektor nih mulai juara dunia londong Pak Pro. Tiang pedara bapak almarhum bapak memang doang jadi londong. Mun marak lebaran niki boyan juara dunia. Bu denara terjual lek mall nggih. Aran dek juara dunia lek mall. Oleh toko makmur to narak sweater niki. Mu sandal lili jadi sandal. Ya. Mu ke bu batikan ni cari tengah niki batik. Nah, jadi memang diuji jadi pemimpin, tapi Sayyidul Ummah khadimuhum. Rasulullah mengajarkan bagaimana menjadi pemimpin di wilayah domestik, di dalam keluarga. Innaman nisa saqaiqur rijal, yang namanya istri itulah partner suami. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Antara suami istri saling melengkapi. Yaran musuh dalam selimut, cara senina ni ke? Ini saya jadi musuh dalam selimut ni nak harus jaga. Di husnul muasarah. Menjadi pemimpin maka kun imaman muta'an au ma'muman muti'an. Jadilah pemimpin yang diikuti atau makmum yang mengikuti. Karena hidup ini watil kal ayyamu nudawiluha, bahwa hidup ini berputar. Kadang hari ini kita menjadi pemimpin, besok menjadi rakyat. Pak Kades katanya 3 periode. Ini Pak Kades 4 makin mantan Kades. Oh ya akur niki kan. Pada Kades dengan mantan Kades ya akur. Biasa jenuh ini bedait. Jangan ada mantan di antara kita. Itu doang ini nyonyah kadang ingat ya. Biam lai bapak ajak Kalimantan. Onding kanggo ajak Kalimantan, yang penting jangan ke hati mantan. Tiang mantang ilik kepara ajak mantan terus. Dan itu Rasulullah mengajarkan bagaimana hubungan antara yang pernah menjabat dengan pejabat. Ketika Isra Mi'raj beliau diperkenalkan dengan Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, nabi-nabi itu, bahwa engkau Muhammad adalah pewaris para nabi-nabi. Makanya ayat Al-Quran mengatakan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan pada umat-umat terdahulu. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Liutammima itu menyempurnakan akhlak, bukan membumi hanguskan yang ada. Jadi puasa ini keberlanjutan pada umat-umat terdahulu. Haji pun itu adalah warisan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi makanya dalam usul fikih itu ada syar'u man qablana. Kalau itulah caranya sehingga Islam diterima di mana saja, karena tidak menghapus tradisi yang ada, tetapi mampu berdiskusi, mampu berdialektika, bahasa kampusnya, mampu hidup dengan tradisi-tradisi, dengan adat kebiasaan kita. Kalau bulan Maulid kan masjid nyunata, masjid hatama, masjid ngurisan. Lagu kebiasaan di masjid-masjid yulean dengan sak ngurisan ketimbang hatama. Ndek buka Quran ini nak pun pada buka malam-malam. Jadi harus kuatan nuzulul Quran wah niki. Nah, itulah kelebihan Al-Quran. Itulah Rasulullah datang membawa Al-Quran untuk membangun peradaban waktu itu. Makanya tidak ada satupun peradaban
harus didahului oleh adanya kitab suci. Saya sering katakan waktu datang Al-Quran, waktu datang Rasulullah SAW, posisi Arab itu terjepit oleh peradaban Barat dan peradaban Timur. Di Barat ada peradaban Romawi yang luar biasa sehingga didokumentasikan dalam Al-Quran disebut surat Ar-Rum. Itu artinya Romawi. Kadang kalau kita bicara baca-baca kitab juga As-Syariatul Islam wal Qanunur Rumman, bagaimana syariat Islam itu berdiskusi dengan undang-undang Romawi. Itu menunjukkan bahwa Islam ya waktu itu ya mampu diterima di negara mana saja itu karena bisa diterima itu karena nyambung dengan kondisi dan situasi masyarakat setempat. Maka Rasulullah mengajarkan, Rasulullah membawa Islam itu ada secara ramah, Islam yang merangkul, bukan Islam yang memukul, bukan Islam yang marah-marah. Kalau kita membawa Islam dengan cara marah-marah, hayat terima. Islam dibawa ke Nusantara ini dengan jalur perdagangan. Bu Lombok Timur tamak kena terlarang pada merokok daitu nggih. Dait talat maku hayat dengah. Malah di Lombok Timur waktu ngaji itu arak ndik salat minta panas Pak Pro pun. Sengak rata-rata talat maku. Lamun hujan-hujan diri kan borong gitu. Loas maku niki nggih. Jadi makanya itulah mazhab-mazhab itu dalam hukum Islam itu banyak sekali, tetapi yang terkenal hanya 4 dan masih tersisa itu sedikit. Karena itu yang bisa diterima sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat. Makanya itulah namanya asbabun nuzulil ayah. Sebab-sebab turunnya ayat sesuai dengan kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir lemat nyambung malik, nggih. Jadi terus niki, lamun ina aja demen keras foto. Pelinggi mbit terus tiang jaya kulik nggih. Nggih. Jadi karena apa? Jadi Al-Qur'an tadi wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kemudian Al-Qur'an diturunkan juga bagaimana mengetuk batin kita. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min hasyatillah. Seandainya Al-Qur'an ini diturunkan kepada sebuah gunung, di mana gunung itu adalah wal jibala autada. Gunung adalah pansaknya bumi. Diturunkan Al-Qur'an la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min hasyatillah. Kalian akan melihat bagaimana gunung itu akan tunduk bersujud kepada Al-Quran. Nah, perbandingannya kalau Al-Quran saja diturunkan kepada gunung, mau gunung itu tunduk sujud, masa kemudian kita yang diturunkan Al-Quran tidak mau sujud dan tunduk kepada Al-Quran? Kalau tidak mau tunduk berarti hati kita lebih keras dari gunung. Oleh sebab itu sekali lagi, mari kita baca Al-Quran, mari kita amalkan, mari kita cinta kepada Al-Quran. Mari kita sekolahkan biji jari untuk bisa membaca Al-Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Menjadi cahaya, menjadi rahmat buat kita, menjadi kawan kita di tengah kegelapan. Bayangkan bagaimana kita bisa membayangkan gelapnya kuburan. Sekedar mati listrik doang wah bingung selapu padi. Nggih. Apalagi di kubur edak kancing ngupi, edak kancing ngerokok niki kan gelap niki kan. Maka datang Al-Qur'an karena kita sering membaca Al-Qur'an. Itulah kelebihan Al-Qur'an sebagai mukjizat dan tentunya kita harus menjaganya. Jangan sampai sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu masa di mana ma yabqa minal Islam illa ismuhu. Tidak akan ada tersisa dari Islam itu kecuali namanya. Wala yabqa minal Qur'an illa rasmuhu. Tidak ada yang tertinggal dari Al-Qur'an kecuali suhuf-suhufnya, kecuali kertas-kertas karena tidak pernah dibaca.
Oleh sebab itu sekali lagi dengan adanya nuzulul Quran ini meningkatkan kecintaan kita, mahabbah kita kepada Al-Quran, dan cinta itu harus dipupuk dan cinta itu harus dijaga. Jagalah iman dan jagalah cinta. Itulah pesan dalam film Ikatan Cinta. Jadi, saya kira itu. Sekali lagi terima kasih atas segala undangannya, ya. NU itu di samping disingkat menjadi Nahdlatul Ulama, tapi juga nunggu undangan. Jadi sekali lagi yang sampaikan Pak, terima kasih Tuan Guru, terima kasih Pak Camat, Pak Kepala Desa, Pak Samsul, semua Bansar tadi mengawal saya, ya. Jadi inilah namanya istiqbalan haram. Dan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan, keafiatan. Tentunya kita bisa nyambung dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Jadi kemudian kita kembali besok pada 1 Syawal kayaumi waladatha ummu. Ya, seperti baru terlahir dari rahim ibu kita dalam keadaan minal aidin wal faizin wal makbulin. Oleh sebab itu kami ucapkan terima kasih atas undangan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum manafsi bitaqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.